Nah, firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini judulnya adalah Special Favor. Karena saya percaya saya sedang bicara kepada special people. Jadi ada special favor buat special people. Katakan amin. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Favor itu bicara tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan hari ini yang tersedia, yang Tuhan mau curahkan dalam hidup kita. Bukan favor yang biasa, tapi special favor. Mari kita baca di Matius 16 ayat 18 dan 19. Perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Semuanya katakan kunci kerajaan surga. Lebih keras, kunci kerajaan surga. Itu adalah salah satu bentuk favor Tuhan. Petrus diberi kunci kerajaan surga. Itu kebaikan Tuhan. Bisa dapat kunci kerajaan surga. Apa yang bisa dilakukan oleh kunci kerajaan surga itu? Baca kalimat berikutnya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau Anda punya kunci kerajaan surga. Dan Petrus pada waktu itu menerima special favor dari Tuhan. Dia diberi kunci kerajaan surga. Doa saya hari ini sementara Anda terima pesan firman Tuhan ini. Seperti favor, seperti Petrus terima favor dari Tuhan. Anda pun juga terima special favor dari Tuhan. Anda pun juga diberi kunci kerajaan surga itu. Karena dengan kunci itu, apa yang kita ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi, terlepas di surga. Kalau Anda terima special favor, kalau Anda terima kunci kerajaan surga, tahukah saudara, yang pertama yang akan Anda alami adalah special favor yang dari Tuhan itu akan membuat saudara terlepas dari semua belenggu yang mengikat hidupmu. Itu yang dialami oleh Petrus. Karena dia terima kunci kerajaan surga, maka ketika dia terbelenggu, belenggunya lepas. Ayo kita baca Kisah Para Rasul 12 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Jadi coba Anda bayangkan situasinya. Tangannya terbelenggu. Bukan cuma satu, dua rantai, double rantai. Terus di sampingnya dia dijaga oleh para prajurit. Terus kemudian di depan pintu masih dijaga lagi. Artinya no way out. Benar apa tidak? Nggak mungkin, sudah nggak ada jalan keluar. Petrus terbelenggu. Tapi Anda jangan lupa, sekalipun secara jasmani tangannya terbelenggu bahkan oleh dua rantai, tapi secara rohani dia sudah terima special favor yang dari Tuhan, yaitu kunci kerajaan surga. Ayo kita baca ayat yang ke-7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka, kita baca bersama ya dari maka 2, 3. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Karena ada kunci kerajaan surga. Karena ada favor yang dari Tuhan. Rantai yang membelenggu tangannya gugur. Saya berdoa hal yang sama Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Setiap belenggu yang mengikat hidupmu sehingga engkau gak bisa maju, engkau gak bisa mengalami sukacita dan kemenangan. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus rantai-rantai itu gugur.
Oke, sebagian orang terikatnya dengan rantai atau belenggu hutang. Bahkan ada, saya perhatikan beberapa keluarga ya, itu kayak belenggu hutang itu dari generasi ke generasi. Kakeknya gitu, bapaknya gitu, dianya gitu, kalau diterusin nanti mungkin generasi berikutnya juga sama. Terus hidupnya dari hutang ke hutang, hutang ke hutang, gak habis-habisnya. Ada di dalam belenggu kemiskinan yang gak ada habis-habisnya. Tapi hari ini atas hidup saudara, saya mau deklarasikan favor. Saya mau deklarasikan special favor. Dan dengan favor yang daripada Tuhan itu, semua rantai belenggu hutang, belenggu kemiskinan gugur. Amin. Terima kelepasan itu dalam nama Yesus. Terima kemerdekaan itu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara satukan hati ya. Karena ini kalau cuma kata-kata biasa maka lewat. Tapi kalau Anda satukan iman ketika itu diperkatakan, benar-benar belenggu itu gugur. Sebagian dari Anda mungkin terikatnya beda lagi. Ada yang belenggunya pornografi. Orang yang terikat dengan belenggu pornografi itu sangat menderita sekali. Karena kita sadar itu salah. Dan kita merasa terus tertuduh. Kita merasa kotor sekali, gak layak di hadapan Tuhan. Tapi kita kepengen bertobat pun rasanya tidak berdaya. Rasanya tidak mampu. Itu sebabnya disebut terbelenggu. Terbelenggu itu kita mau gerak, gak bisa. Kenapa? Terbelenggu. Buat saudara yang dalam keadaan terbelenggu oleh dosa, terbelenggu oleh pornografi, hari ini terima kunci kerajaan surga, terima favor yang daripada Tuhan, semua belenggu dosa hancur. Mulai titik ini, kemenangan dimulai dalam hidup saudara, kemerdekaan dimulai dalam hidup saudara. Amin. Tahu nggak saudara bahwa kalau Anda satukan iman saat ini, pembersihan dimulai dalam hidupmu. Nanti Anda akan mengalami ya, dari minggu ke minggu kita terus kayak gini. Anda akan melihat, tadinya terbelenggunya banyak. Tapi satu demi satu lepas. Lepas, ada yang terbelenggu dengan rokok, lepas. Ada yang terbelenggu dengan narkoba, lepas. Ada yang terbelenggu dengan tabiat-tabiat yang gak baik, dengan perkataan-perkataan kotor, lepas. Nanti Anda akan melihat hidup saudara akan berubah dari waktu ke waktu. Belenggu demi belenggu yang mengikat hidup kita hancur. Dan itu butuh special favor dari Tuhan. Anda sudah membuktikan sendiri tanpa favor dari Tuhan. Anda berjuang, Anda berusaha tapi gagal terus. Begitu engkau terima favor yang daripada Tuhan. Petrus tadi loh. Kalau dia berusaha dengan manusia gak bisa kan. Karena terlalu kuat belenggunya dan penjagaannya terlalu ketat. Tapi ketika terima favor yang dari Tuhan, tiba-tiba kelepasan terjadi. Itu favor. Itu salah satu bentuk favor yang dia bisa berikan dan dia bisa kerjakan atas hidup saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda terima favor yang daripada Tuhan, kunci kerajaan surga itu yang namanya kunci bisa dipakai untuk buka pintu yang tertutup. Kalau Anda terima kunci kerajaan surga itu, maka Anda akan dimampukan untuk mengakses dimensi atau level yang tadinya masih tertutup buat saudara. Tapi karena favor itu dibuka. Dan itu bisa. Akan ada orang-orang di tempat ini, tadinya opportunity itu not on the table for you. Kesempatan itu kayaknya gak mungkin lah. Buat saudara gak mungkin, itu beda kelas. Tapi karena this month is the month of favor. Karena bulan ini bulannya favor Tuhan. Dan engkau percaya, maka bulan ini engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Dinyatakan apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, dan timbul dalam hati manusia. Tuhan kerjakan itu di dalam hidup saudara. Amin. Anda akan mengalami kesempatan-kesempatan langka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda hanya pernah mendengar itu kesaksiannya orang lain. Tetapi saya berdoa bulan ini akan terjadi pribadi dalam hidup saudara. Anda akan mengalami itu. Ada di tempat ini, bulan ini Anda akan dapat promosi di tempat kerja saudara. Promosi ke satu jabatan yang saudara pikir itu terlalu jauh lah.
belum nyampe. Tapi Tuhan akan buat keajaiban karena special favor Anda dibawa dengan tangannya yang kuat. Naik ke atas, dipromosikan, dipermuliakan oleh Tuhan. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya berdoa, terima itu favor dalam nama Yesus. Terima itu. Terima dengan iman. Kayak Petrus, dia juga gak dikasih Yesus kunci secara fisik. Tapi kunci kerajaan surga lebih powerful dari kunci secara fisik. Karena apa yang engkau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Lukas 8 ayat yang ke-51. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia. Jadi di ruangan itu gak boleh yang lainnya masuk. Orang banyak gak boleh. Kenalan-kenalan gak boleh. Bahkan murid-murid Yesus pun, murid-murid yang lain pun tidak boleh. Lanjutkan pembacaan kita. Kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu, serta ibunya. Oke. Jadi hanya orang-orang tertentu diizinkan diizinkan untuk masuk. Dikasih akses untuk masuk. Karena hari ini engkau percaya dan special favor itu Tuhan berikan sama saudara, maka mulai hari ini akan ada dimensi yang tadinya Anda belum nyampe ke sana. Tangan Tuhan yang bawa Anda akses masuk di situ. Ada proyek-proyek yang skalanya gak bisa Anda kerjakan sebelumnya. Tetapi karena special favor itu akan memampukan saudara handle skala proyek yang belum pernah bisa engkau kerjakan sebelumnya. Itu butuh favor dari Tuhan. Terus satu iman ya saudaraku ya. Satu iman. Karena ini kita sedang ngerjain sesuatu ini. Anda tidak sedang dengar ceramah biasa. Anda sedang menerima impartasi favor yang dari Tuhan. Anda sedang diberi kunci kerajaan surga yang daripada atas. Dan itu akan mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya masih ingat ketika dulu saya pernah cerita sama saudara. Gereja kita ini pernah jalan hampir 10 tahun terus kemudian tutup. Sampai akhirnya saya diutus untuk membuka kembali gereja kita ini. Sampai di momen tertentu. Awalnya juga nggak bisa. Awalnya kayak nggak ketemu jalannya. Tapi sampai di titik tertentu seperti seolah-olah kita tuh dikasih kunci kerajaan surga untuk Jakarta. Kayak seolah-olah kita dikasih favor dari Tuhan untuk jalan di Jakarta. Begitu dapat itu, tiba-tiba. Itu kayak tiba-tiba aja. Pintu-pintu terbuka, terobosan lagi, kemudahan, kelancaran. Padahal tadinya berat banget, susah banget. Tapi tiba-tiba kayak kita nih kasih sayap terbang sendiri. Bisa ini, bisa itu. Tadinya mimpi aja tidak. Itu favor. Ada berapa banyak orang dalam hidupnya berjuang, tapi kering. Gak ada hasilnya, mengecewakan. Tapi mulai hari ini special favor dari Tuhan diimpartasikan dalam hidup saudara. Kunci kerajaan surga diberikan kepada saudara. Sehingga apa yang selama ini berat, tapi mulai hari ini kemudahan, kelancaran, kemenangan Anda nikmati dan jadi kesaksian di dalam kehidupanmu. Katakan amin, terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saya berdoa Anda juga diberikan kunci kerajaan surga untuk memberitakan Injil dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Sehingga ketika saudara ketemu sama teman, ketemu sama keluarga atau siapapun, Anda kayak dikasih pengertian sama Tuhan. Orang ini ngalami kayak gini, orang ini kebutuhannya seperti ini. Dan Anda bagikan rema firman Tuhan sesuai dengan kondisi orang itu. Roh Kudus jamah hatinya terbuka, dia terima Yesus, terima keselamatan. Butuh kunci kerajaan surga. Butuh special favor yang daripada Tuhan. Saya bersyukur bulan ini buat saya sendiri pribadi, saya tuh ngalami special breakthrough di dalam dimensi spirit. Tuhan bawa saya ngalami perjalanan dan pengalaman rohani yang belum pernah saya alami sebelumnya. Itu semua karena terima favor dari Tuhan. Dapat kunci masuk ke next level. Saya berdoa mulai hari ini Anda
masuk ke next level di dalam perjuangan saudara, di dalam perjalanan iman saudara. Maju, gak stagnan, maju ke level berikutnya. Bahkan tahukah saudara yang namanya special favor daripada Tuhan bisa mendatangkan special exemption. Exemption itu pengecualian. Kalau Anda terima favor dari Tuhan, Anda dikecualikan. Contohnya Nuh. Sebangsanya zaman itu binasa semua karena air bah yang besar. Tapi karena favor dari Tuhan, kebaikan daripada Tuhan, Nuh selamat. Nuh dan seisi keluarganya selamat. Dikasih hikmat buat bahtera. Zaman itu belum ada hujan, belum ada banjir apalagi. Tapi Tuhan kasih hikmat buat bahtera. Diajari caranya dan dimampukan bahteranya jadi selamat. Dikecualikan. Itu juga yang dialami oleh Yosua dan Kaleb. Mari kita baca Bilangan 14 ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Ini Tuhan ceritanya sedang bicara sama bangsa Israel di bawah pimpinannya Musa. Karena saking banyaknya dosa mereka, sungut-sungutnya, tidak taatnya luar biasa. Sampai Tuhan ngomong, kamu walaupun aku sudah janji, tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, tapi kamu gak bisa masuk. Dan karena itu mereka semua binasa di padang gurun. Tapi, lihat nih, kalimat berikutnya indah sekali. Baca itu. Apa berikutnya? Kecuali. Saya percaya satu kata ini untuk beberapa orang di tempat ini jadi rema dalam hidup saudara. Kecuali hidupmu akan dikecualikan. Hidupmu akan dispesialkan. Ketika dunia di dalam kegelapan. Tapi untuk hidupmu ada terang kemuliaan Tuhan yang bercahaya, bersinar, menerangi hidup saudara. Amin. Haleluya. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saya berdoa Anda punya pengalaman-pengalaman dikecualikan. Kecuali. Saya masih ingat ketika pandemi berapa tahun yang lalu. Di saat PHK begitu masif, perusahaan-perusahaan, bahkan gereja ngalami PHK. Tapi oleh karena favor yang dari Tuhan, semua full timer di gereja kita terpelihara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Itu dikecualikan saudaraku. Benar? Saya masih ingat ketika semua begitu ketakutan. Tetapi saudara jemaat keluarga Allah diberikan keberanian tetap beribadah onsite. Ketika semua pembangunan di Jakarta semuanya stop, pembangunan apartemen, hotel, perkantoran semua stop, berhenti. Tapi pembangunan gereja kita dipik dari lantai 1 naik lantai 2, naik lantai 3, naik lantai 4 sampai lantai 9. Jadi dikecualikan. Saya deklarasikan ya, angkat 2 tangan saudara, mulai hari ini anugerah yang sama, favor yang sama dikecualikan oleh Tuhan itu sekarang terimalah, terjadilah untuk hidup saudara. Mulai hari ini itu akan menjadi kesaksian yang engkau ucapkan dan engkau ceritakan untuk membesarkan nama Allah yang heran dan ajaib. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara mau ngalami favor, special favor yang daripada Tuhan? Yang mau boleh lambaikan tangan saudara. Rahasianya dimulai dengan pewahyuan. Rahasia mengalami favor itu kalau saudara dapat pewahyuan. Maksudnya gimana? Kok ngalami favor dari pewahyuan? Mari kita baca dulu. Matius 16 ayat 15 sampai 19. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Mereka ini semua muridnya, semua murid Yesus yang ada di situ waktu itu. Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?"
Ayat 16. Maka jawab siapa? Simon Petrus. Yang ditanya siapa? Semuanya. Semua murid ditanya. Yang bisa jawab siapa? Simon Petrus. Yang tahu jawaban untuk pertanyaan itu siapa? Simon Petrus. Yang dapat pewahyuan siapa? Simon Petrus. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon Biyunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Menyatakan itu, mewahyukan itu, menyingkapkan itu kepadamu. Revelation, pewahyuan ini. Bukan manusia yang mewahyukan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Yesus ngomong, untuk kamu yang terima pewahyuan Petrus, kamu bahagia. Lihat saudaraku, Yesus gak ngomong sama semua muridnya. Sama Petrus yang dapat pewahyuan. Lihat ayat berikutnya. Dan aku pun berkata kepadamu. Bukan mereka loh. Padahal Yesus sumber favor ada di situ. Murid-muridnya semuanya yang ditanya, yang siap dikasih favor, semuanya ada di situ. Tapi yang di waktu itu dapat favor dari Tuhan satu. Simon Petrus. Yesus ngomong begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu, bukan kepada mereka. Karena mereka belum dapat, mereka belum nangkap pewahyuannya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi yang dapat kunci kerajaan surga adalah yang dapat pewahyuan. Mau terima favor yang dari Tuhan? Mau terima special favor yang daripada Tuhan? Mau terima kunci kerajaan surga yang daripada Tuhan? Dapatkan pewahyuan terlebih dahulu. Karena pewahyuan, kita ngerti satu dimensi tentang Tuhan, itu yang membawa satu favor dari Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kalau Anda belum ngerti nggak bisa. Padahal Tuhan mau kasih favor itu. Bukan Tuhan pilih kasih hanya maunya ke Petrus. Tuhan mau ngasih semuanya. Tapi hanya ketika mereka nangkep pewahyuan itu, baru mereka bisa terima favor yang sama. Contoh, Yesus Kristus sudah turun ke dunia, mati bagi kita di kayu salib, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda percaya itu? Karena itu Anda memperoleh favor, anugerah, keselamatan, jaminan keselamatan dalam kerajaan surga. Benar? Tapi di luar sana banyak orang belum terima pewahyuan itu loh. Banyak orang belum bisa melihat bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup, Sang Juru Selamat dunia. Walaupun Yesus sudah mati buat mereka, walaupun Yesus mau kasih keselamatan buat mereka, tanpa pewahyuan mereka belum bisa terima anugerah itu. Jadi anugerah bisa kita terima ketika pewahyuan itu masuk dalam hidup kita. Makanya saudara, kalau momen firman Tuhan disampaikan Anda sambil WhatsApp, sambil sosial media, sebenarnya kerugian di pihak saudara. Karena Tuhan itu mau sebenarnya impartasikan special favor itu bukan istilah, bukan cuma judul yang indah, tapi itu real. Tuhan tuh mau ngasih sehingga tuh ngalami pribadi luar biasa. God is so good, God is so good. Tuhan mau engkau alami itu. Tapi kalau engkau belum dapat revelationnya, engkau belum bisa menerimanya. Dari antara semua murid Yesus, pada waktu itu baru Petrus yang ngalami itu. Dan Petruslah yang terima kunci kerajaan surga. Hari ini saya berdoa, tidak ada seorang pun di antara kita yang hanya terima favor biasa. Dalam hidupmu engkau dispesialkan, engkau diistimewakan, engkau akan terima special favor. Kunci kerajaan surga. Apa yang engkau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang engkau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Ada yang percaya, katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan
Dan karena itu saya ajak saudara terus bertumbuh di dalam pewahyuan. Mengenal Tuhan lebih lagi. Karena begitu Anda dibukakan lebih lagi, maka dimensi favor yang lebih lagi, dimensi favor yang lainnya, itu akan memperkaya hidupmu. Hari demi hari engkau mengalami Tuhan lebih lagi. Engkau akan mengalami Tuhan sebagai Jehovah Rafa. Engkau akan mengalami Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Engkau akan mengalami Tuhan sebagai gembala yang baik. Engkau akan mengalami Tuhan sebagai Bapa yang baik. Engkau akan mengalami Tuhan sebagai Allah yang perkasa. Engkau akan mengalami Tuhan sebagai Allah yang mendengar dan menjawab doa-doamu. Oh, itu dimensi demi dimensi favor itu Anda bisa alami kalau saudara dapat pewahyuan lebih lagi. Lebih lagi. Makanya ini momen ketika firman dibagikan kayak gini. Ini sesuatu disingkapkan. Sesuatu dicelikkan. Engkau percaya dan dengan iman engkau terima. Maka special favor akan Anda alami dalam hidupmu. Dan dalam hidup Petrus ini dia tidak pernah berhenti. Dia terus belajar lagi dan lagi. Bertumbuh dalam pewahyuan akan Allah. Kita baca ya, Matius 19. Ini Petrus bertumbuh dalam pewahyuan. Tadi Matius 16. Sekarang 3 pasal kemudian Matius 19. Petrus sedang belajar pewahyuan yang baru nih. Karena dia mau mengalami favor yang baru lagi, lebih lagi. Matius 19 mulai ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Jadi Petrus belajar nih sama Tuhan Yesus. Tuhan, aku sudah meninggalkan semuanya. Kami meninggalkan semuanya. Kami ikut Yesus. Kami dapat apa? Apa yang akan kami peroleh? Dia tanya sama Yesus. Seharusnya saudara kalau baca firman, dengerin firman, Anda punya pertanyaan, Anda berpikir, Anda merenung. Karena dengan kayak gitu, saudara nangkep. Kalau saudara bacanya Alkitab tiap hari cuma di scan. Kan ada cara baca cepat scan. Selesai. Anda nggak dapat apa-apa. Yang penting itu bukan cepatnya selesai. Yang penting dari kata-kata ayat firman Tuhan itu, ada yang disingkapkan dan di situ engkau nangkep pewahyuannya. Itu. Anda cepat tapi nggak dapat wahyuan percuma. Kayak di pekerjaan saudara dulu. Di pekerjaan saudara kalau kadang-kadang kan ada kesulitan, ada masalah. Gimana kita nyelesain? Berpikir. Kalau kita cuma ignoring problem, kita mengabaikan masalah. Ya masalah setahun lagi tetap masalah, 2 tahun lagi tetap masalah. Gak selesai-selesai. Dari dulu masalahnya ya itu terus. Tapi ketika orang ngerti, orang ngambil waktu duduk dan mulai berpikir. Ini masalah ini kenapa? Dicari satu persatu penyebabnya. Oh ini karena gini. Oh dianalisa, dipikirkan, dicari tahu. Kita belajar, kita meetingkan, kita diskusi. Sampai di satu titik. Oh ternyata ini loh penyebabnya. Dan ini caranya. Begitu engkau lakukan selesai masalah itu. Jadi butuh waktu belajar. Sampai terbuka, sampai ngelihat, sampai ngerjain, sampai jadi. Dalam spirit firman Tuhan pewahyuan tuh gitu. Anda nggak bisa cuma scan, cepet-cepetan baca, cuma dengerin aja sekilas sambil mikir lain. Nggak bisa. Kalau saudara mau dapat pewahyuan, your fokus saudara itu mesti total. Kenapa? Karena engkau sedang mau nangkap sesuatu di dalamnya. Begitu engkau nangkep itu, pewahyuan muncul, favor tersedia. Flavor berikutnya akan Anda alami dalam hidup saudara. Nah sekarang Petrus itu sedang belajar tentang revelation, tentang mengikut Yesus. Pewahyuan tentang mengikut Yesus. Kami meninggalkan segala sesuatu, kami mengikut engkau. Kami dapat apa? Mari kita baca. Jawab Yesus. Ayat 28. Anda di sini mau ngikut Yesus? Yang mau ikut Yesus lambaikan tangan saudara? Nah, yang Yesus ngomong ini adalah janji buat saudara semuanya yang percaya. Dan saya berdoa Anda bisa mengalami yang Yesus perkatakan ini. Oke?
Ayat 28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, ini loh, kamu yang mengikut aku, yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Tahu nggak saudara, Anda ikut Yesus itu bukan barang murah. Ikut Yesus itu bukan sekedar menghindari neraka. Tapi ikut Yesus itu dominion. Yesus ngomong pada hari penciptaan, kamu yang mengikut aku dudukkan di atas tahta, 12 tahta untuk memerintah. Saya berdoa Anda bisa nangkep itu. Anda akan diangkat sebagai pemerintah-pemerintah. Anda akan diangkat sebagai pejabat-pejabat besar kerajaan Allah. Itu yang mengikut Yesus. Makanya saya mau ngikut Yesus sungguh-sungguh. Ikut Yesus itu bukan barang murah. Tapi kalau Anda nggak ngerti revelationnya, Anda perlakukan barang mahal sebagai barang murah. Lanjutkan lagi. Berikutnya. Dan Yesus ngomong gini. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini perkataan Yesus juga dicatat di kitab Markus. Di kitab Markus itu lebih jelas lagi ditulisnya begini. Pada masa ini juga kamu akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan pada masa yang akan datang, kamu akan menerima hidup yang kekal. Jadi diperjelas 100 kali lipatnya itu pada masa ini juga. Dan daftarnya jelas tadi itu. Saudaranya, keluarganya, rumahnya, ladangnya. Bukan hanya nanti di sana, tapi pada masa ini juga kamu akan menerima kembali 100 kali lipat. Oh, saya berdoa revelation ini Anda bisa tangkap ketika Anda komitmen ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Engkau akan diangkat memerintah bersama Yesus. Dan juga pada masa ini engkau mengalami favor 100 kali lipat. Engkau mengalami mujizat 100 kali lipat. Berkat 100 kali lipat. Kemenangan 100 kali lipat. Jadi berkat 100 kali lipat. Menolong orang yang susah 100 kali lipat. Menyelamatkan jiwa-jiwa 100 kali lipat. Menyekolahkan anak-anak yatim piatu 100 kali lipat. Bersaksi, membesarkan nama Tuhan, berbuah lebat buat kerajaan Allah 100 kali lipat. Amin. Sebagian pendeta, hamba Tuhan dan banyak orang Kristen belum mampu menangkap pewahyuan ini. Seperti tadi loh, hanya Petrus yang nangkap pewahyuan itu. Murid-murid yang lainnya belum. Baru setelah waktu mereka satu persatu nangkep. Jadi ada prosesnya. Banyak pendeta nggak bisa nangkep. Makanya di internet ada banyak pengajaran yang seolah-olah menganggap salah tuaian 100 kali lipat. Apa itu tuaian berlipat kali lipat? Mereka tuh tanpa sadar menyalah-nyalahkan Yesus. Karena yang ngomong ini Yesus sendiri. Top otoritas. Otoritas tertingginya. Kamu yang karena namaku meninggalkan ini. Dikasih listnya kan? Jelas loh. Yesus tuh jelas. Kontraknya jelas. Pada masa ini juga kamu akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan pada masa yang akan datang hidup yang kekal. Banyak pendeta, banyak orang Kristen hanya terima revelation nanti. Hidup yang kekal. Nanti di surga di sana. Upahku besar di surga di sana. Bahagiaku besar di surga di sana. Dan karena revelationnya, pewahyuannya tentang di sana, alaminya juga hanya di sana. Tapi saya berdoa buat jemaat keluarga Allah, bukan hanya di sana. Revelation, tuaian 100 kali lipat pada masa ini juga Anda alami. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Makanya di dalam mempelajari firman Tuhan, jangan scanning, jangan skip. Orang kalau cuma baca ayat-ayat tadi itu cepet-cepetan, Anda miss banyak hal. Padahal di dalamnya terkandung janji yang besar sekali.
Dan di dalam pewahyuan mengikut Yesus, Anda harus ngerti. Mengikut Yesus itu in stages. Ada tahapan-tahapannya. Ya, susah untuk kita langsung lompat, langsung tiba-tiba ke tahapan yang jauh lebih. Dimulai dari beginner. Orang kalau mengikut Yesus, langkah beginnernya mengikut Yesus adalah ikut Yesus dengan sukarela. Semuanya katakan sukarela. Jadi mengikut Yesus dengan sukarela. Kita baca dulu aja ayatnya. 2 Korintus 9 ayat 6-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau tadi Anda ibadah karena dipaksa, di sini Anda sedih. Tapi kalau saudara beribadahnya dengan sukarela, Anda sukacita. Dan itu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan itu karena dia spirit, yang dia lihat itu bukan hanya kehadiran jasmaninya kita, tapi spirit kita, hati di baliknya. Dan doa saya, jemaat keluarga Allah, beribadahnya dengan sukarela, beribadahnya dengan sukacita. Itu ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya berdoa para pelayan Tuhan di tempat ini. Di sini kan ada Pak Nehemia, Ibu, dan semua tim ya. Pak Canwo, Bu Ing, ya. Semua tim yang ada di sini. Saya berdoa semuanya melayani Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita. Karena itu pelayanan yang berkenan, pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, haleluya. Kerelaan hati. Anda yang memberi dengan sukacita, memberi dengan rela hati. Di gereja kita berapa kali saya mengulang, kalau kita memberikan persembahan dengan tanpa sukacita, lebih baik jangan. Karena itu bukan berkenan di hadapan Tuhan, sia-sia. Jadi pastikan setiap pemberian saudara, pemberian yang dengan kerelaan hati. Karena Tuhan tuh ngelihat hati saudaraku. Anda harus ngerti loh, tidak semua persembahan itu diterima. Dari sejak awal dunia diciptakan, Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan korban. Apakah Tuhan sebutuh itu sehingga harus menerima semuanya? Sorry, Tuhan itu seleksi. Persembahan Kain nggak diterima. Persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan melihat hati. Doa saya hari ini ketika Tuhan melihat hatimu dalam memuji, menyembah, itu adalah pujian yang berkenan dan penyembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu lakukanlah dengan kerelaan hati, dengan sukarela, dengan sukacita. Itu yang pertama. Ikut Yesus, sukarela, sukacita. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, jangan stuck di langkah pertama saja. Ayo maju ke langkah berikutnya. Ke tahap, ke level berikutnya. Apa level berikutnya? Level berikutnya adalah ikut Yesus dengan perjanjian. Dengan komitmen. Kita baca bersama 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Ini perkataan Rasul Paulus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa kok Paulus ngomong kayak gitu? Apakah kalau Paulus ngomong celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, terus kita bisa ambil kesimpulan, doktrin bahwa kalau kita tidak memberitakan Injil, kita bakal celaka semuanya masuk neraka? No, bukan itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Maksudnya Paulus adalah pemberitaan Injil, bersaksi buat dia itu sebuah perjanjian antara dia sama Tuhan. Kalau buat orang lain yang namanya bersaksi itu ya kalau pas hatinya mantep,
Kalau pas tergerak, kalau pas nggak sungkan, pas tepat waktunya, baru memberitakan Injil, baru bersaksi. Tapi buat Paulus, dia tuh sudah buat deal sama Tuhan. Tuhan, hidupku milik Tuhan, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku beri kesempatan untuk hidup, hidupku untuk bersaksi, hidupku untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena itu bagiku memberitakan Injil keharusan. Bagi orang lain tidak loh. Karena ini urusan pribadi kita sama Tuhan. Jadi buat orang lain tuh pilihan, kebebasan, kalau mood, kalau pas. Tapi buat Paulus, bagiku itu keharusan. Dan celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia sudah ngambil covenant, perjanjian sama Tuhan. Deal with Jesus. Jadi bukan hanya dia lakukan pemberitaan Injil dengan kerelaan, tapi dia tambahkan dengan komitmen, dengan covenant, dengan perjanjian. Saya tantang saudara semua, ayo kita maju ke level berikutnya. Dulunya saya beribadah dengan kerelaan. Kalau pas nggak rela, ngapain? Nggak, anyway juga nggak ada yang bisa paksa saya. Tapi sekarang buat orang lain itu ibadah kalau sempat, kalau ada waktu, kalau nggak ada janjian. Tapi buat saya itu adalah perjanjian. Buat orang lain doa pribadi setiap hari sama Tuhan, perenungan firman tiap hari itu kalau sempat. Tapi buat saya tuh tanggung jawab saya banyak saudaraku. Kalau ngikutin logika yang tadi itu, mungkin saya nggak akan pernah punya waktu. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, karena itu sebuah perjanjian. Punya waktu atau enggak punya waktu, harus punya. Dan itu bukan sekedar punya. Dalam hidup saya, hubungan pribadi sama Tuhan itu porsi terbesar. Itu yang paling utama. Bagimu itu adalah pilihan, bagiku keharusan. Bagi orang lain kalau sempat, bagiku harus sempat. Prioritas. Bagiku itu keharusan. Itu walk with Jesus, berjalan bersama Yesus. Melayani Tuhan itu komitmen hidup. Sekali Yesus, hidupku sampai putih rambutku, sampai akhir nafasku, selamanya hidupku milik Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dalam hal memberi pun juga sama. Memberi dulu saya dengan kerelaan. Good, tapi saya diajak Tuhan naik level from good to great. Bukan hanya baik, tapi lebih lagi perjanjian. Karena itu yang pertama saya lakukan, saya komitmen sama Tuhan. Saya kembalikan persepuluhan terlebih dahulu. Bukan karena terpaksa, tapi itu perjanjian. Buat orang lain gak harus, buat aku harus. Karena cintaku sama Tuhanku. Karena aku mau taat sama Tuhan. Dan bukan cuma persepuluhan. Tapi saya juga komitmen. Dalam hidup ini harus jadi berkat. Saya komitmen jadi berkat. Untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan. Banyak pendeta berpikir kalau pembangunan rumah Tuhan harusnya yang memberi itu jemaat. Bukan pendetanya. Tapi buat saya, kalau ada proyek pembangunan gereja kita, saya selalu yang pertama, saya berusaha jadi yang terdepan untuk saya memberi terlebih dahulu. Itu sebuah komitmen. Bukan cuma untuk gereja sendiri. Tapi saya juga mau dipakai Tuhan. Komitmen. Jadi berkat untuk pendeta lain, untuk gereja lain. Saya komitmen di hadapan Tuhan. Setiap bulan saya sudah punya komitmen sama Tuhan. Sekian persen, sekian jumlahnya. Itu tergerak, enggak tergerak bulan itu saya sudah buat otomatis. Harus itu. Harus itu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan pakai aku menyekolahkan anak-anak yang gak bisa sekolah. Pakai aku menyediakan tempat tinggal buat orang yang gak punya tempat tinggal. Pakai aku melunasi hutang-hutang orang yang sudah tidak ada harapan. Tuhan pakai hidupku. Itu komitmen, itu bukan sekedar pas bulan ini mood, ya jalan. Bulan depan, 5 bulan berikutnya gak mood, gak jalan. No. Ini buatmu itu kebebasan, buatku keharusan. Karena itu covenant. Setelah itu saya mau masuk lebih lagi di levelnya Sakeus.
Anda masih ingat nggak Sakeus? Lukas 19 ayat 8 ngomong begini. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini bukan cuma 10% dari penghasilan. Ini 50% dari semua harta milik. Ini dahsyat sekali ini komitmennya. Saya jujur ngaku belum sampai di situ. Dulu sudah sih, pas saya belum punya banyak, masih punyanya sedikit, ditantang Tuhan, berikan semuanya, semua saya berikan. Hore, haleluya. Dan saya hidupi itu bertahun-tahun dalam hidup saya. Saya hanya hidup yang sebisanya saya hidup, selebihnya semuanya 100% untuk Tuhan. Semuanya. Dan Tuhan kasih tuain 100 kali lipat. Tapi ternyata beda loh saudaraku ya. Sama-sama ngasih 100%, punyanya masih sedikit. Setelah punyanya banyak, suruh ngasih 100%. Itu beda lagi levelnya. Tapi saya berdoa di level manapun Tuhan percayakan anugerahnya dalam hidup saya. Saya diberi anugerah untuk tetap punya hati yang sepenuhnya buat Tuhan. Setelah Sakeus, ternyata nggak cukup. Sakeus separuh. Tapi Petrus ngomongnya, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu berarti separuh atau sepenuhnya. 100% tuh. Dan tadi itu saudaraku, Petrus ngomong, apa yang kami peroleh? Dan Yesus menjawab itu. Jawaban Yesus itu buat saya pegang, Tuhan ini covenant ya Tuhan. Kalau aku meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus, setiap janji yang Yesus sudah berkata, aku pegang itu. Jadi itu di dalam hidupku. Jadi kalau ada orang Kristen cuma urusannya mempermasalahkan persepuluhan, masih jauh saudara. Ini sudah urusannya lain. Ada sebagian lagi masalah urusan persepuluhan dengan bahasa, ya kan kita gak usah persepuluhan. Kita kan hidup kita 100% milik Tuhan. Itu kan cuma teori di mulut. Realitanya mana? Kalau teori di mulut semua orang juga bisa ngeklaim, I love you. Ngeklaim itu paling gampang. Yang Yesus lihat bukan klaim-klaimannya kita. Realitanya kita. Dedikasi hidupnya kita. Bukan cuma ngomongnya. Dedikasi hidupnya. Petrus ngomong, kami meninggalkan segala sesuatu. Dan mengikut Yesus. Tapi sebagai gantinya, di hari penciptaan kembali, kamu akan duduk di atas 12 tahta untuk memerintah 12 suku Israel. Kamu akan menuai 100 kali lipat pada masa ini dan pada masa yang akan datang. Hidup yang kekal. Saya berdoa, terimalah, terjadilah, alamilah itu dalam hidup saudara. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan.